Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini aku akan share sedikit gimana cara cepat untuk mendapatkan modal. Jadi memang kalau menurut aku pribadi dan pengalamanku pribadi di dunia bisnis, memang untuk mendapatkan modal itu adalah salah satu faktor utama perkembangan bisnisnya teman-teman. Nah, kebanyakan itu khususnya bisnis-bisnis yang baru mulai atau menengah ya. Kalau yang sudah besar ekspor itu mungkin lebih gampang karena kan nama baiknya sudah bagus. Nah, gimana caranya supaya teman-teman yang memulai bisnis dari awal dari nol ya kan biasanya kan berat tuh karena pada intinya kalau menurut pribadiku eh, yang di dalam bisnis itu yang agak susah itu memang di permodalan. Padahal kita udah punya strategi-strategi, cara, dan apapun ya. Nah, terkadang kalau bisnisnya jalan pun karena modalnya kecil, jadi apa ya, kayak tutup lubang gali lubang lah, nggak terlalu seberapa. Karena kalau di dalam bisnis, pengalamanku tuh, kalau contoh nih misalnya kita punya modal 10 juta. Biasanya bisnis paling gede berapa sih profitnya? 5%, 10%. 10 juta pasti paling untungnya 1 juta rata-rata ya kita rata-ratain ya. Nah kalau 1 juta ya buat apa gitu. Belum lagi operasional dan lain-lain. Kalau misalnya 100 juta mungkin 10 juta. Nah daripada kita nungguin dari modal 10 ke 100 juta itu kan butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Gimana supaya teman-teman bisa cepet move-nya, cepet level up dengan waktu singkat supaya yang awalnya mungkin startup khususnya kan baru memulai modal 50 sampai 100 juta. Gimana caranya dalam waktu 2 sampai 3 tahun bisa grow up, bisa next level tuh semakin cepat karena modal. Paling intinya adalah modal ya. Nah, gimana sih cara mendapatkan suntikan dana? Jadi memang di Milliarder Boy Academy aku membuat khusus untuk supaya teman-teman tuh bisa belajar gimana sih caranya mendapatkan permodalan khususnya di bisnis gitu ya. Di bisnis atau investasinya teman-teman. Nah, paling penting itu sebenarnya modal ya. Kok bisa aku bilang paling penting itu modal? Ya. Kalau misalnya teman-teman berbisnis, ada 3 faktor yang sebenarnya teman-teman harus tahu. Yang pertama marketing, yang kedua manajemen, yang ketiga modal. Kalau misalnya teman-teman bisa jualan, bisa manajemen tapi nggak punya modal, itu percuma gitu. Ya, teman-teman punya skill, basic, manajemen dan lain-lain, tapi teman-teman nggak punya modal dan yang terjadi apa? Stagnan. Stagnan itu ya gitu-gitu doang, nggak bisa berkembang dan lambat perkembangan perkembangan valuasi perusahaan lu jadi lambat. Nah, gimana caranya supaya yang perusahaan kecil itu bisa langsung cepet? Kalau misalnya teman-teman lihat pengalaman di dunia startup gimana sih itu kalau misalnya produk-produk startup bisa langsung cepet gitu ya dalam 2 tahun 3 tahun udah bisa punya triliunan ratusan miliar. Apakah dia memakai modalnya pribadi? Apalagi yang startup dulu katanya memang dari pegawai biasa atau orang-orang biasa gitu ya yang normal lah ya, walaupun cukup kaya tapi nggak sampai kaya banget. Nah tapi sekarang ketika mereka memakai konsep ini, konsep-konsep startup di mana ada venture, terus ada pendanaan ya kan, investor angel dan mungkin perbankan juga ikut serta. Nah itu yang membuat mereka tuh lebih cepat level up-nya guys, yang mungkin yang awalnya valuasi cuma 1 miliar bisa jadi 100 miliar dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Nah itu yang harus teman-teman mungkin pelajarin di sesi ini. Nah selanjutnya, nah pasti teman-teman pernah dong mengalami kesulitan apalagi modal untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar. Dan pastinya ada aja tuh masalahnya. Ternyata ini masalah yang sangat umum terjadi di perusahaan yang berkembang, apalagi small business owner. Nah, yang sering terjebak oleh program-program mereka yang terhalang oleh modal. Jadi banyak orang yang pinter-pinter, orang yang mungkin jenius di dalam bisnis yang memang bisnisnya sebenarnya muter, tapi ada yang menghalangi mereka untuk bisa berkembang. Ya, ya balik lagi itu karena modal. Jadi pada intinya kalau misalnya teman-teman pengen cepet kaya, bukan masalah di skill, bukan skill up atau soft skill atau apapun. Pada intinya teman-teman harus bisa ujung-ujungnya
ketika teman-teman memulai bisnis, ujung-ujungnya itu gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan modal lebih besar. Yang pertama mungkin modal 100 juta, modal 1 miliar, modal 10 miliar, bahkan mungkin sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliunan. Dan kalau pengalaman pribadiku, kalau misalnya banyak orang tuh di tim-timku sendiri memang pinter-pinter dalam bekerja, tapi banyak teman-temanku juga nggak bisa nyari modal gitu. Banyak orang yang mungkin pinter secara manajemen, pinter secara marketing, tapi mereka di dalam, kalau di dalam bahasa perbankannya yaitu funding, di mana pencari dana, menghimpun dana itu yang memang agak susah dan itu membutuhkan skill up khusus teman-teman. Ya, jadi di sini aku akan sharing sedikit gimana sih caranya, apalagi yang teman-teman bisnisnya baru awal, baru memulai, masih small business, teman-teman bisa pakai teknik-teknik aku. Nah, ada beberapa level ya. Di sini ada 3 cara mendapatkan modal. Eh, dari level up bisnismu gitu ya, yang bisa membantu mengupgrade bisnis kamu. Yang pertama mungkin bisnis partner. Jadi biasanya bisnis partner itu investor angel. Investor angel itu mungkin dari kerabat, teman, saudara, teman ke teman, member ke member. Itu biasanya itu juga aku lakuin gitu. Di sini juga aku bisa ngajarin teman-teman gimana sih supaya teman-teman bisa mendapatkan permulaan adalah bisnis partner. Ya, bisnis partner di mana teman-teman kerja sama-sama, kongsian sama teman-teman, patungan, nanti bagi hasil, sharing profit, atau bagi saham aja, sharing saham. Seperti itu. Di situ juga aku akan ngajarkan, di video ini juga aku akan ngajarkan supaya teman-teman tuh bisa mencari bisnis partner. Itu baru awal ya. Nah, yang kedua, ketika bisnis partnernya udah bagus gitu ya, bisnis partnernya bagus, mungkin ada orang yang bisa ngambil kredit di bank. Itu sering sekali yang dilakukan oleh eh, pengusaha-pengusaha yang konvensional, di mana mereka ketika membutuhkan modal itu pakai kredit. Tapi biasanya perkembangan kredit bank ini agak susah ya teman-teman, agak susah. Soalnya harus memiliki jaminan, harus juga ketat, sangat ketat, yang pastinya tuh harus ada jaminannya. Itu yang terkadang membuat mereka juga agak susah dan stagnan di dalam bisnis tersebut. Nah, biasanya mereka pakai KUR atau rekening koran. Ya, biasanya dilakukan oleh perbankan dan standar perbankan. Ada plus dan minus, guys. Jadi di bisnis partner juga ada plus dan minus. Nah, kredit bank juga ada plus dan minus. Nah, plus dan minusnya gimana? Ya, teman-teman nonton aja terus video ini sampai akhir. Nah, selanjutnya adalah venture capital. Venture capital itu suntikan dana investor. Jadi bukan sekedar dana yang besar, biasanya juga venture capital itu memiliki dana yang lebih besar daripada investor angel, bisnis partner yang mungkin hanya ratusan miliaran. Tapi kalau venture capital mungkin minimal 3 miliar, 5 miliar, 15 miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Jadi selain juga mereka memberikan dana, mereka juga bisa membantu kamu untuk memberikan referensi-referensi dan pengalaman-pengalaman mereka dunia venture capital. Jadi ketika mereka membeli sahammu, mereka tuh akan jualkan lagi, kembali menjualkan ke perusahaan-perusahaan yang venture capital lainnya untuk grow up. Seperti ada di Gojek sendiri itu paket A, paket B, paket C, paket D gitu. Jadi setiap perpindahan antar investor itu mendapatkan keuntungan yang pastinya dia pengennya cepat. Jadi di dalam uh, mungkin kalau venture capital mungkin venture capital itu lebih cepat, gimana caranya bisa cuan dalam waktu 2 tahun 3 tahun ya kan, walaupun solusi utamanya adalah bakar modalnya mereka untuk bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, kita lanjut ya guys. Nah, ada beberapa pertanyaan pastinya. Gimana caranya meyakinkan partner kita agar percaya pada bisnis kita? Pastinya dong. Ketika kita presentasi, di situ juga aku akan ajarkan teman-teman gimana caranya presentasi kepada klien, teman, atau sahabat, atau partner bisnis yang mungkin berbasis venture dan profesional gitu. Dan yang kedua adalah lalu bagaimana cara bagi hasilnya kepada investor jika mereka tertarik. Nah, kebanyakan ketika sudah presentasi kita berhasil, biasanya tuh yang layak itu dapat profit tuh berapa-berapa Kak. Nah, seperti itu. Atau seperti apa konsepnya supaya ada beberapa juga pengalaman yang CEO-nya juga di dalam perusahaan itu ditendang gitu kan. Terus juga karena karena di dalam bisnis berpartner itu perlu dua kecocokan. Jadi kita harus satu visi, satu misi. Kalau nggak ada satu visi, satu misi, nanti di tengah jalan takutnya ribut dan pecah juga. Dan akhirnya kita sia-sia, buang-buang waktu. Nah, teman-teman pasti mau dong solusinya. Jadi banyak hal itu yang teman-teman nggak tahu, yang mungkin aku bisa sharing-sharing sedikit ke teman-teman.
Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman info lebih lengkap, lebih baik teman-teman ikutin aja webinar aku yang aku udah buat setiap hari Rabu, teman-teman. Jadi di sini aku akan kasih tahu beberapa strategi membuat investor mengejar kepada kamu dan cuan bersama yang selama ini Anda kesulitan untuk mencari modal. Jadi pasti masalah Anda kesulitan mencari modal, di sini aku akan membantu teman-teman untuk edukasi dan sharing. Nah, karena di sini adalah memiliki strategi membuat investor mengejar kamu dan juga membuat uang itu mengejar kamu, guys. Jadi langsung aja ke nomor telepon di sebelah 0821 880 64790 untuk registrasi atau bisa lewat email atau teman-teman juga join di Telegram channelnya aku di bawah ini ya di sebelah. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Kebetulan ini hari Selasa, jadi langsung tanggal 20, ini kan tanggal 19 aku upload, tanggal 20 besok sore sudah mulai, guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ikut webinarnya Miliarder Boy. Thank you, guys.